Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih di tema satu, ya. Tapi kita sudah masuk ke subtema 2, yaitu pembelajaran 1 sampai dengan 3 mengenai hewan sahabatku. Kita simak sama-sama ya. Kita masuk ke IPS, yaitu hewan-hewan khas di Asia Tenggara. Contohnya, Indonesia memiliki badak bercula 1 dan komodo. Lalu Malaysia memiliki harimau Malaya. Singapura memiliki kadal air. Brunei Darussalam memiliki bekantan. Lalu Thailand memiliki gajah Asia. Kalian bisa lihat contoh-contoh hewan berdasarkan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kita lanjutkan ya. Komodo merupakan spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Gajah putih merupakan hewan endemik di Thailand, sehingga negara Thailand mendapat julukan sebagai negeri gajah putih. Gajah putih dianggap sebagai hewan suci umat Buddha Thailand, karena gajah putih merupakan kendaraan Saharta Gautama pada saat bertapa untuk mendapatkan wahyu. Jalak Bali merupakan burung endemik Pulau Bali dan merupakan satu hewan yang dilindungi di Indonesia. Kita masuk ke IPA. Pengelompokan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3, yaitu ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu ada vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Dan ada ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi ada 2 cara ya, mereka bisa bertelur atau melahirkan. Kita lihat contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu seperti ayam, ya, bertelur. Ada bebek, ada burung, dan ada ikan. Ini adalah contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Kita lihat contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Itu beranak ya, seperti sapi, kucing, ada singa, dan masih banyak lagi ya hewan-hewan yang berkembang biak secara vivipar. Kita lanjutkan kembali. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar adalah ular derik, bunglon atau iguana, dan ikan hiu. Kita lihat perkembangbiakan secara ovipar, yaitu seperti yang pertama. Ovipar berasal dari kata ovum atau telur. Yang kedua, sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan.
Lalu yang ketiga, pembuahannya dapat terjadi di dalam tubuh atau internal atau di luar tubuh atau eksternal. Jadi, perkembangbiakan secara ovivar atau bertelur itu berasal dari kata ovum atau telur ya. Lalu sel telur dari hewan betina itu dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Yang ketiga, jadi pembuahannya itu bisa dilakukan di dalam tubuh atau di luar tubuh. Kita lihat perkembangbiakan secara vivivar, yaitu yang pertama, sel telur dibuahi oleh sperma dalam tubuh induknya. Lalu, yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Yang ketiga, hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivivar memiliki rahim atau uterus, yaitu tempat perkembangbiakan embrio. Lalu yang keempat, embrio itu adalah sebuah sel telur yang telah dibuahi. Jadi, pembuahan pada vivivar atau perkembangbiakan secara vivivar itu terjadi dalam tubuh. Kita lihat sekarang perkembangbiakan secara ovovivivar. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara ovovivivar adalah perkembangbiakan pada hewan secara bertelur dan melahirkan. Yang kedua, pada hewan tersebut telah terjadi pembuahan. Telur terus berkembang dalam tubuh induknya. Yang ketiga, makanan yang dibutuhkan embrio tidak berasal dari induknya, akan tetapi berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Lalu yang keempat, setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Di sini perkembangbiakannya ada dua cara, yaitu bertelur dan melahirkan. Jadi setelah terjadi pembuahan terhadap hewan betina, telur tersebut akan berkembang di dalam tubuh induknya. Lalu makanan yang dibutuhkan oleh embrio atau calon hewan yang dalam tubuh induknya itu berasal dari induknya, tetapi tidak berasal dari induknya, tetapi dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Jadi saat waktu melahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Ciri hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Perkembangbiakan diawali dengan pembuahan, yaitu sel telur dari induk betina bertemu dengan sperma dari induk jantan. Sel telur yang telah dibuahi dapat berkembang menjadi bakal bayi. Ciri hewan ovipar yaitu antara lain mengerami telurnya, lalu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan dia tidak menyusui anaknya. Ciri-ciri hewan vivipar antara lain memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tumbuh ditutupi dengan bulu atau rambut, pada umumnya menyusui sehingga disebut sebagai hewan mamalia. Keturunannya berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan.
Ciri-ciri hewan ovovivipar antara lain embrio berkembang dan tumbuh di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Ketika embrio menjadi individu baru, telur menetas dan anak hewan tersebut dikeluarkan seolah-olah seperti melahirkan. Itu adalah ciri-cirinya. Kita lanjut lagi ke IPS, yaitu kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Kita lihat Malaysia. Mata pencarian penduduknya adalah bertani. Hasil pertanian utamanya adalah karet, beras, dan kelapa sawit. Yang merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambangnya adalah timah, besi, minyak, dan bauksit. Hasil industrinya berupa elektronik, tekstil, pakaian, bahan kimia, minyak, mebel, rotan. Kita lihat Thailand. Mata pencarian penduduknya adalah bertani. Hasil pertaniannya adalah beras, karet, jagung, tapioka, gula, rami, dan kelapa. Sedangkan hasil tambangnya adalah antimonium, timah, besi, dan mangan. Hasil industrinya adalah elektronik, berlian, pakaian, dan tekstil. Thailand merupakan negara penghasil padi terbesar, sehingga dijuluki sebagai lumbung padi ASEAN. Kita lihat Filipina. Mata pencarian penduduknya adalah bertani. Hasil pertaniannya adalah rami, kopra, gula, beras, dan nanas. Hasil tambangnya adalah krominium, kobalt, tembaga, emas, nikel, belerang, seng, dan besi. Hasil industrinya adalah bangunan, elektronik, mebel, komputer, dan alat pelayaran. Kita lihat Singapura. Singapura sumber pendapatan penduduknya yang utama berasal dari ekspor hasil industri, jasa keuangan, dan perdagangan. Sedangkan hasil pertaniannya yaitu hanya buah-buahan dan anggrek. Hasil industrinya berupa elektronik, bahan kimia, keuangan perbankan, perumahan, pariwisata, serta perdagangan. Singapura itu merupakan satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang tidak memiliki hasil tambang. Namun, begitu Singapura merupakan negara termaju dengan pendapatan paling tinggi di kawasan Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara, maksudnya Singapura itu merupakan negara yang maju pendapatannya atau penghasilannya dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lain, walaupun negara ini tidak memiliki bahan tambang atau hasil tambang seperti negara-negara yang lainnya, tapi dia salah satu negara yang maju. Kita lihat Brunei Darussalam. Merupakan negara pengekspor minyak bumi dan gas alam. Sumber penghasilnya utama yaitu tambang minyak bumi dan gas alam. Hasil pertaniannya adalah karet, beras, rempah-rempah, dan kayu. Hasil tambangnya minyak bumi dan gas alam. Hasil industrinya minyak dan gas, tekstil, makanan, minuman ringan, dan bahan bangunan.
Kerjasama ASEAN. Beberapa pabrik yang didirikan ASEAN antara lain yaitu pabrik pupuk di Aceh, yaitu Aceh ASEAN Fertilizer atau AF. Lalu ada pabrik abu soda di Thailand, ada pabrik urea di Malaysia, ada industri tembaga di Filipina, dan ada PT Pupuk Sriwijaya di Palembang, Indonesia. ASEAN juga mengadakan kerjasama dalam rangka menghadapi era pasar bebas, yakni mengadakan kesepakatan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dengan negara atau kawasan perdagangan lainnya. Kita masuk ke PPKN yaitu sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dilakukan dengan cara musyawarah melalui lembaga-lembaga perwakilan. Makna sila keempat yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama, lalu bermusyawarah sampai mencapai kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan, lalu menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman, adil, dan sejahtera. Contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan sila keempat yaitu selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan, menghargai hasil musyawarah, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan apapun yang dihasilkan dalam musyawarah, lalu mengembangkan sikap demokratis. Terima kasih kalian telah menyimak materi hari ini. Kalian catat materi yang penting dalam materi yang sudah diberikan. Baca kembali, tetap semangat dalam pembelajaran PJJ hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan Mem Dani di hari berikutnya.